Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, pembahasan yang keempat. La ilaha illallah hiya kalimat taqwa. La ilaha illallah itu adalah kalimat apa? Kalimat taqwa. Ini dari penamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dalilnya adalah ayat yang ke-26 dari surah Al-Fatih. Ayat yang ke-26 dari surah Al-Fatih. Ya, di dalam ayat dikatakan idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya, di situ pada kalimat wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Diwajibkan kepada kaum mukminin kalimat takwa. Dan mereka yang berhak dengan kalimat takwa itu. Dan mereka lah para pemiliknya, yang patut memilikinya. Iya. Mereka lah yang patut memilikinya. Ini kalimat takwa. Kalimat takwa dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatada wa Ikrimah wa Ibnu Zaid wa aktsarul mufassirin kalimatut taqwa la ilaha illallah. Iya. Jadi ini dari berapa ahli tafsir? Ibnu Abbas, Mujahid bin Jabr, Ad-Dhahhak bin Makhlad atau Ad-Dhahhak bin Muzahim, Qatada, yaitu Qatada Ibn Di'amah, wal Khattab As-Sadusi Al-Basri, Ikrimah Maula Ibn Abbas, As-Suddi, ya, As-Suddi ini Suddi Al-Kabir kalau dalam tafsir. Wa Ibn Zaid, Ibn Zaid ini Abdurrahman bin Zaid. Wa aktsarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir, mereka mengatakan kalimat taqwa adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Iya. Ada yang menafsirkan selain daripada itu, tapi ada tambahannya. Seperti disebut di sini oleh Baghawi dari Ali dan Ibnu Umar, kalimat takwa mereka katakan la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Jadi ini jelas ya, penyebutan la ilaha illallah dengan kalimat apa? Kalimat takwa. Ya, mereka yang lebih berhak dengannya dan mereka adalah ahlinya, yang memilikinya. Karena itu siapa yang menjaga la ilaha illallahnya dengan baik, maka artinya dia berada di atas apa? Di atas ketakwaan. Dan ini adalah pokok dari ketakwaan. Pokok dari ketakwaan. Banyak orang yang berdoa, ya berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa, digolongkan sebagai al-muttaqin, tapi dia tidak memperhatikan dari kalimat apa? La ilaha illallah. Dia tidak perhatikan dari tauhid, ya. Padahal itu adalah pokok dari ketakwaan. Pokok dari apa? Ketakwaan. Maka dari sini harus dipahami tentang agungnya kalimat la ilaha illallah ini. Ini sudah berapa ini? Yang kedua dari keutamaan disebut oleh penulis. Baik, pembahasan yang kelima. La ilaha illallah hiyal urwatul wuthqa. La ilaha illallah adalah al-urwah al-wuthqa. Tali yang amat kuat. Ya, penulis rahimahullahu taala di sini beliau mendekatkannya keutamaan-keutamaan dari kalimat ini. Ya. Dan beliau tidak sebutkan secara langsung ayat-ayatnya.
Tapi ayat-ayatnya itu jelas. Ya, al-urwatul wuthqa ini disebut di surah Al-Baqarah. Ya, di ayat 256 setelah ayat kursi, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Jadi itu tafsir al-urwatul wuthqa di situ. Tidak ada lain kecuali apa? La ilaha illallah. Iya. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Maka dia telah berpegang dengan al-urwah al-wuthqa. Dia telah berpegang dengan tali yang amat kuat. Iya. Dikatakan al-urwah itu buhul dari tali ya, yang sangat kuat. Ya. Ditegaskan lagi kuatnya lam fisama laha, tidak ada terputusnya. Tali yang sangat kuat tidak terputus. Ya, menunjukkan kuatnya tali ini. Menunjukkan kuatnya tali ini. Sebab tali inilah yang menyambung kepada Allah. Karena itu dibahasakan al-urwatul wuthqa, tali yang amat kuat. Dia tali yang kuat berpegang, yang dipegang untuk menyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambungnya kepada agama supaya dia tetap berada di dalam ikatan agama. Iya. Tetap berada di dalam ikatan agama. Maka ini al-urwatul wuthqa yang disebutkan di mana? Di surah Al-Baqarah. Iya. Ada juga al-urwatul wuthqa disebutkan di tempat yang lain. Maknanya sama di surah Luqman ayat 22. Di surah Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi akibatul umur. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berislam kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik. Jadi dia gabungkan antara keikhlasan dan mengikuti agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia telah berpegang dengan al-urwah al-wuthqa, buhul tali yang sangat kuat sekali. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-6. La ilaha illallah hiyal kalimatul baqiyah. La ilaha illallah adalah kalimat yang kekal. Kalimat yang kekal. Ini yang disebut oleh penulis. Wahiyal lati ja'alaha Ibrahimu kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Itulah yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali, ya, kembali kepada kalimat itu, kepada tauhid itu. Baik. Jadi kalau kita lihat pada dua ayat sebelumnya, itu penjelasan tentang seruan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini kalimat konsekuensi dari illallah. Apa namanya? Konsekuensi dari la ilaha. Dia berlepas diri dari segala yang diibadahi. Kemudian illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali Allah yang menciptakanku, dialah yang akan memberi hidayah kepadaku. Nah, ini illallah. Maka waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Maka Nabi Ibrahim menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal. Iya. Kalimat yang kekal di tengah keluarganya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Disebutkan oleh Al-Baghawi dari Mujahid dan Qatadah
bahwa kalimat yang kekal di tengah keluarganya ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Iya. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena itulah, subhanallah, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Sampai anak-anaknya semuanya di atas tauhid. Anak-anaknya semuanya berada di atas tauhid. Ketika Nabi Ibrahim berkata aslamtu li rabbil alamin, maka disebutkan wa wassa biha Ibrahimu banihi. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya sama dengan kalimat tauhid, beliau wasiatkan. Ketika Nabi Yaqub meninggal, begitu juga dia berwasiat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Sama semuanya kembali kepada apa? Kembali kepada tauhid. Ya, kembali kepada tauhid. Maka dia adalah kalimatan baqiyah, kalimat yang kekal fi aqibihi, di dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Jadi ini beberapa keutamaan dari kalimat tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.